Film diawali dengan seekor simpanse bernama Pericles, kita sebut saja si John, yang sedang melakukan latihan simulasi khusus di luar angkasa. Sebelum para simpanse menjalankan sebuah misi yang sesungguhnya, John pun dilatih oleh seorang kapten bernama Leo Davidson. Selesai melakukan latihan, Leo pun memberinya makanan. Sekilas terlihat mereka sedang berada di dalam sebuah stasiun luar angkasa bernama Oberon, dengan keterangan waktu di tahun 2029. Kemudian Leo membawa John untuk kembali ke kandang, dan ia memberikannya pada seorang petugas yang ada di sana. Leo pun memberitahu jika John sebentar lagi akan menjadi ayah, karena pasangannya sedang hamil saat ini. Tak lama setelah itu, Leo pun mendapat sebuah panggilan video dari keluarga dan teman-temannya di bumi. Namun saat sedang mengobrol, tiba-tiba melihat hal itu, Leo pun segera menuju ruang kendali untuk melapor. Ternyata hal tersebut disebabkan oleh sebuah badai elektromagnetik, dan badai tersebut juga sudah mengganggu sistem komunikasi. Mereka juga menerima sebuah transmisi yang bisa merekam siaran komunikasi yang pernah ada di bumi. Karena masalah itu, Leo pun diminta untuk menyelidiki badai tersebut dengan menggunakan John. Awalnya ia menolak karena harusnya tugas tersebut dilakukan oleh manusia. Namun pada akhirnya Leo pun tetap menuruti perintah itu. Terpaksa ia membiarkan John melakukan tugas tersebut. Singkat cerita, mereka pun mengirim John dengan sebuah pot untuk mendekati badai tersebut agar mereka bisa meneliti aktivitas badai yang terjadi. Setelah sampai di area badai, stasiun Oberon malah kehilangan kontak dengan John. Komandan itu pun meminta mereka untuk bersabar. Namun Leo yang memiliki firasat buruk lalu secara nekat keluar ruangan dan naik ke sebuah pot untuk menyusul John. Singkat cerita, akhirnya Leo berhasil menemukan pot milik John yang sudah melayang-layang. Ia pun berusaha mendekatinya. Efek badai tersebut malah membuat Leo kehilangan kontak dengan stasiun Oberon dan tiba-tiba sementara itu di stasiun Oberon, para astronot mendapat sebuah transmisi yang bisa memperlihatkan seorang meminta tolong karena pesawatnya akan jatuh. Kembali pada Leo yang masih berusaha mengendalikan pot miliknya. Ia pun akhirnya dibawa melintasi waktu hingga ke tahun 5021 dan mendarat di planet Aslar. Namun karena pot Leo mendarat secara darurat, hal itu membuat Leo masuk ke dalam air. Setelah mendarat, Leo yang kebingungan pun berkeliling, hingga akhirnya bertemu dengan manusia lain yang ternyata melihat hal itu, Leo pun ikut kabur. Namun karena pasukan kera yang sangat banyak, akhirnya mereka pun berhasil ditangkap. Dalam planet itu terlihat jika para kera sangat berkuasa atas manusia, yang mereka jadikan budak bahkan diperlakukan seperti binatang. Diketahui jika aksi itu dipimpin oleh jenderal bernama Tred bersama dengan Kolonel Atar. Singkat cerita, Leo dan manusia lainnya dibawa oleh mereka ke sebuah kota yang dihuni oleh para bangsa kera. Saat Leo dan para manusia lewat, sekumpulan kera kecil yang sedang bermain basket lalu melempari mereka dengan batu. Melihat kejadian itu, seekor kera betina bernama Ari lalu menghentikan perbuatan tersebut dan mengatakan jika mereka tidak memiliki peri kemanusiaan. Saat sampai, para manusia itu dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Tak lama setelah itu datang seekor orangutan bernama Limbo yang akan memeriksa kualitas para manusia. Hal itu karena Limbo merupakan pengusaha yang melakukan perdagangan manusia. Di sana juga terlihat Jenderal Tred yang datang mencari peliharaan untuk dijadikan kado ulang tahun keponakannya. Ia pun lalu membeli seorang wanita perempuan dan membawanya pergi. Para manusia yang sudah ditangkap itu lalu diberi tanda dengan besi panas. Saat aksi itu dilakukan, Ari pun datang dan menentang perbuatan Limbo. Melihat hal itu, Leo pun secara diam-diam mengambil besi panas itu dan menyandra Ari. Di sana Leo pun meminta pada Ari untuk menyelamatkannya. Dan di saat hal itu terjadi, seorang wanita bernama Diana mencoba untuk kabur, namun berhasil digagalkan oleh anak buah Limbo.
Singkat cerita, Ari pun akhirnya membeli Leo dan Diana untuk dijadikan sebagai pelayan di rumahnya. Senator Sandar yang merupakan ayah dari Ari pun sempat marah dengan apa yang dilakukan Ari. Diketahui malam itu akan diadakan jamuan makan. Leo dan Diana pun diminta untuk membantu persiapan acara tersebut. Saat sedang bekerja, tiba-tiba muncul seekor gorila bernama Krul. Ia pun mengatakan agar mereka segera menyelesaikan pekerjaan. Krul sendiri merupakan mantan jenderal militer yang karirnya dirusak oleh Treat karena terlalu berpihak pada manusia, dan Senator Sandar pun menjadikannya sebagai penjaga putrinya. Pada malam perjamuan datang Jenderal Treat dan mengatakan jika populasi manusia sangat berkembang pesat dan hal ini bisa mengancam bangsa kera. Namun Senator Sandar mengatakan jika ia bertindak terlalu ekstrim. Saat mereka akan makan, tiba-tiba Krul memukul meja dan menyuruh mereka untuk berdoa terlebih dahulu pada Semos, yang mereka yakini sebagai kera pertama yang dipuja sebagai dewa dan diyakini akan kembali pada suatu hari nanti. Saat sedang makan, nampak Jenderal Treat yang bersikap sangat kasar pada Leo, dan hal itu membuat Ari kesal hingga keluar dari ruangan itu. Senator Sandar pun lalu menyuruh Jenderal Treat untuk menyusul putrinya yang keluar. Ternyata Jenderal Treat memiliki perasaan pada Ari, namun sayangnya tidak dengan Ari. Setelah itu Jenderal Treat mendapat laporan jika ditemukan sebuah benda jatuh dari langit. Setelah acara selesai, para manusia kembali dikurung agar tidak kabur. Namun dengan kecerdikannya, Leo berhasil kabur. Setelah bebas, mereka pun pergi untuk mencari ayah dan adik Diana. Kembali pada Jenderal Treat, saat ini ia pun sedang diantar ke tempat benda itu ditemukan. Mengetahui jika hanya mereka yang tahu lokasi benda itu, Jenderal Treat pun lalu menghabisi kedua pengawal itu. Kembali pada Leo dan yang lainnya, mereka pun lalu mendatangi rumah kera satu persatu, hingga menemukan ayah Diana dalam keadaan terluka. Di sana terlihat kegiatan para kera nampak seperti manusia pada umumnya. Di tempat lain terlihat juga salah satu senator di sana, yakni Senator Nando yang sedang ingin bercinta. Namun semua itu digagalkan karena kedatangan para manusia yang sedang mencari adik Diana, yang saat ini tengah bersama keponakan Jenderal Treat. Akhirnya Leo dan yang lainnya berhasil membawa adik Diana bersama dengan mereka untuk menuju lokasi mendaratnya Leo. Namun para pasukan kera yang mengetahui perbuatan mereka lalu mengejar mereka. Hingga tiba-tiba datang Ari menolong mereka. Ari lalu menyuruh mereka melewati terowongan rahasia. Namun hal itu diketahui oleh Kolonel Atar. Ayah Diana pun mengorbankan diri dan menghadang, dan akhirnya dibunuh oleh Jenderal Treat. Kembali pada Leo yang akhirnya sampai di lokasi pendaratan, dan terlihat ada kera yang mengintai. Ia pun berenang untuk masuk ke dalam pot itu. Begitupun dengan Diana yang ikut menyusul. Namun saat mengambil barang, mereka pun melihat jasad para pengawal yang dibunuh oleh Jenderal Treat. Setelah itu Leo pun mengambil senjata dan alat komunikasi untuk mengirimkan sinyal ke stasiun Oberon. Ternyata alat komunikasi itu merespon dan menunjukkan kalau teman-temannya sudah berada di planet tersebut. Saat akan menuju titik koordinat, tiba-tiba mereka diserang oleh Limbo yang dari tadi mengikuti mereka. Hal itu membuat Leo menyerangnya menggunakan senjata yang ia miliki. Namun setelah Limbo ditahan, Krul langsung mengambil senjata Leo dan merusaknya. Mengetahui hal itu, Jenderal Treat lalu berkata pada Senator Sandar kalau putrinya sudah diculik. Ia pun lalu memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan kekuasaan dari para senator dalam menyatakan perang pada manusia. Setelah mendapat izin, tiba-tiba pelayan Jenderal Treat datang dan mengetahui jika ia dipanggil oleh ayahnya. Jenderal Treat lalu menyuruh Kolonel Atar untuk memimpin barisan. Yes, sir. Di saat Leo dan yang lainnya terus meneruskan perjalanan, Treat yang sampai ke rumah lalu ditanyai oleh ayahnya tentang Leo. Ia pun lalu mengatakan jika Leo berasal dari luar angkasa. Setelah itu ayahnya pun bercerita tentang sejarah kera, di mana Treat adalah keturunan langsung dari Semos.
dan ribuan tahun lalu sebelum bangsa Kra maju seperti sekarang. Mereka adalah budak para manusia. Kemudian ayahnya pun menyuruhnya untuk memecahkan sebuah guci. Ternyata di dalam guci itu berisi pistol yang diyakini milik para manusia. Dan setelah menceritakan semua itu, ayah Trid mati. The power of technology. Kembali pada Leo, sepanjang perjalanan Leo menceritakan tentang para Kra yang ada di planet bumi, di mana mereka sudah hampir punah. Sebagian para Kra dimasukkan ke kebun binatang, dan sebagian lagi digunakan untuk penelitian. Namun para Kra di bumi tidak bisa bicara seperti mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di kawasan terlarang, yakni sebuah jalur menuju Kalima. Adalah tempat suci yang tidak boleh didatangi karena menurut legenda tempat itu adalah asal-usul mereka diciptakan. Akan tetapi Leo tetap harus pergi ke sana untuk menemui krunya. Dan saat Leo akan terus maju, terlihat pasukan militer berkemah. Hingga di malam harinya, mereka lalu menyelinap dan mencuri beberapa kuda. Di sana Atar sedang berdoa. Leo menembakkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Namun sayangnya mereka ketahuan dan dikejar. Mereka lalu berlari ke arah sungai, di mana para Kra takut pada air. Leo pun lalu menggendong Ari untuk dapat lolos dari kejaran mereka. Jenderal Trid yang mendapat laporan itu pun menjadi kesal. Setelah itu ia pun bersama seluruh pasukannya segera pergi menyusul Leo dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Leo dan yang lainnya akhirnya sampai di sebuah reruntuhan yang mirip sebuah pesawat. Alat komunikasi Leo pun menunjukkan kalau ia sudah sampai di lokasi yang dituju. Saat Leo akan masuk ke dalam, ia pun menemukan sebuah tengkorak dan tulisan Kalima. Melihat semua itu, ia pun langsung mengenali jika reruntuhan itu adalah stasiun Oberon. Ia pun lalu berlari ke ruangan kemudi dan masuk ke dalamnya. Dan saat ia menyalakan kembali Oberon, semua masih berfungsi. Bahkan ia pun melihat sebuah transmisi di mana Komandan Oberon mengatakan jika mereka sedang mencari pilot mereka yang hilang dalam badai elektromagnetik. Melihat hal itu, Leo pun langsung menyadari jika badai tersebut mendorongnya menembus waktu. Saat memasuki celah waktu, badai tersebut membuat stasiun Oberon jatuh ke planet tersebut di masa 3000 tahun sebelum kedatangan Leo. Di dalam video itu juga dikatakan jika planet tersebut tidak berpenghuni. Selama berada di planet tersebut, mereka dibantu oleh para Kra. Namun semakin hari semakin kuat dan cerdas. Lalu seekor Kra bernama Semos mulai mengambil alih kelompok dan mulai tidak terkendali. Melihat video itu, ia pun mengetahui jika bangsa Kra yang sekarang adalah keturunan para Kra yang ada di stasiun Oberon. Dan para manusia yang ada di sana adalah keturunan para kru yang masih tersisa. Setelah itu, saat Leo keluar, sudah ada banyak manusia berdatangan karena mengetahui kehadiran Leo dari luar angkasa. Kemudian anak remaja yang bernama Brin lalu mengatakan jika pasukan Kra sudah bersiap untuk berperang. Ari yang mengetahui hal itu pun lalu mendatangi camp Kra untuk bernegosiasi dengan Jenderal Trid. Bahkan ia pun rela memberikan dirinya sebagai ganti manusia. Namun sayangnya Trid tidak peduli dan malah membuat cap budak pada Ari. Sementara di dalam Oberon, Leo terus memutar rekaman transmisi berulang kali. Hingga akhirnya ia menyadari jika ia akan terjebak selamanya di planet tersebut. Melihat bahan bakar Oberon masih cukup banyak, ia pun lalu memiliki rencana untuk memancing pasukan Kra mendekati Oberon dan meledakkannya. Setelah itu ia pun segera keluar untuk menemui yang lain. Ia pun lalu memberitahu jika ia memiliki sebuah rencana yang bisa membuat mereka menang. Keesokan harinya, para pasukan Kra segera bersiap menyerang manusia. Setelah ia mendapat aba-aba, pasukan Kra berlari menuju Oberon. Di sisi lain, Leo memakai sebuah remote pengendali dari kejauhan. Mereka pun lalu memancing pasukan Kra untuk maju ke arah Oberon. Dan saat pasukan Kra sudah mendekat, Leo meledakkan Oberon. Dan sebagian dari pasukan Kra pun dapat ditumbangkan.
Setelah mengamati apa yang terjadi, Leo pun memberi aba-aba, dan akhirnya pertempuran terjadi. Terlihat para manusia mengalami kesulitan dalam menghadapi pasukan kera. Di sisi lain, Diana mengalami kesulitan lalu ditolong oleh Ari. Dan Diana pun akhirnya melihat tanda di tangan Ari. Di sisi lain terlihat Kolonel Atar yang berhadapan dengan mantan gurunya, yaitu Krul. Mereka pun lalu bertarung dengan tangan kosong, dan akhirnya Atar mengalahkan Krul. Terlihat juga Leo kewalahan menghadapi Trade, hingga di saat Leo dalam keadaan terpojok, tiba-tiba saat pot itu terbuka, terlihat John di dalamnya, dan semua kera pun langsung sujud karena menyangka John adalah Semos. Melihat hal itu, Leo pun datang menghampiri dan membawa John sambil membawa perlengkapan senjata. Namun tak lama kemudian, John kabur ke arah Oberon, disusul oleh Leo dan juga Trade. Namun sayangnya Leo tidak sanggup melawan Trade. Bahkan John pun ia lempar hingga mengalami luka. Baku hantam pun sempat terjadi, hingga senjata yang dipegang oleh Leo terlempar dan masuk ke dalam ruang kendali. Di sisi lain, John yang terluka masuk ke kandang miliknya. Dan di saat Trade akan menembaknya, Leo menutup ruang kendali. Awalnya Trade sempat meminta tolong pada Atar dan Ari untuk menolongnya. Namun karena mereka tidak mau menolong, Trade menjadi marah. Setelah itu terlihat juga Leo menghampiri John dan membawanya. Di sisi lain, Ari sangat sedih dengan kepergian Krul. Kemudian Leo pun menitipkan John pada Ari untuk dirawat. Hingga pada saat Limbo menekan sebuah tombol di pot milik John, Leo pun lalu memeriksanya. Sebelum Leo pergi, Ari pun menghampiri untuk berpamitan. Dan di saat Leo akan berangkat, ia pun melihat Diana dan berlari untuk berpamitan. Setelah itu Leo pun menaiki pot tersebut untuk pulang ke bumi. Saat pot itu masuk ke dalam badai, waktu dalam pot itu pun berjalan hingga ke tahun 2155. Dan Leo pun mengarahkan pot itu ke bumi. Pot itu pun lalu bergerak dengan sangat cepat, hingga akhirnya mendarat darurat pada sebuah monumen. Namun saat Leo keluar dari pot, yang ia lihat bukanlah presiden mereka, tapi patung Trade. Di saat Leo sedang kebingungan, datang polisi, wartawan, dan ambulan dalam bentuk kera. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.